Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap bisa menjalankan protokol kesehatan. Jangan lupa dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan air yang mengalir. Adik-adik mahasiswa public speaking yang Bapak banggakan, pada materi tambahan season yang kelima ini, Bapak akan memberikan materi tentang presenter. Kemarin Bapak sudah memberikan tentang penyiar dan hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang penyiar dan hal-hal yang harus dihindari oleh seorang penyiar. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang presenter. Presenter itu artinya adalah orang yang menyampaikan berita atau memberikan informasi. Presenter itu bisa menjadi seorang newsletter atau pembaca berita atau juga menjadi seorang host. Kalau newsletter itu pembaca berita itu di TV-TV ya, umpamanya seperti dulu di TVRI ada namanya Anita Rahman, atau di TV One banyak ya. Dulu ada yang namanya newsletter yang terkenal ya. Kalau sekarang seperti di TV One itu Dino ya, ada namanya Dino Nababan gitu ya, atau Panda Nababan gitu ya, dan sebagainya. Kalau host itu seperti Najwa Shihab atau Karni Ilyas ya, itu contoh seorang presenter. Nah, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang presenter? Modal seorang presenter itu ada 3. Yang pertama, dia harus berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas. Artinya dia harus, kenapa harus berpendidikan? Karena dia akan berpikir secara sistematis dan objektif ya, kalau dia berlatar belakang pendidikan tinggi, bisa S2, bisa S3 dan sebagainya. Itu sangat membantu seseorang dalam pola pikir dan pola komunikasi serta mencari informasi, memperdalam informasi. Jadi seorang presenter harus mempunyai pengetahuan yang luas, baik tentang masalah ekonomi, politik, sosial budaya, dan sebagainya. Yang kedua, modal seorang presenter itu harus berpenampilan dan mempunyai suara yang menarik. Berpenampilan itu artinya stylish ya, baik secara fisik atau juga secara kepribadian. Dia sangat menarik ya, berpenampilan menarik ya, atau mempunyai suara intonasi yang bagus. Kalau di ILC, Karni Ilyas itu terkenal karena dia punya suara yang bariton. Atau di Mata Najwa seperti Najwa Shihab, seorang host, dia terkenal karena pertanyaannya sangat kritis ya. Kalau narasumber tidak siap, itu oleh Najwa Shihab, pertanyaan-pertanyaannya sangat tajam dan kritis ya. Itu salah satu contoh karakter dari seorang berpenampilan menarik, seorang presenter tadi. Ya, Karni Ilyas juga bagus walaupun tidak sekritis Najwa Shihab, tapi dia mampu mengatur ya, bagaimana
membuka, bagaimana menutup, bagaimana memancing suasana diskusi, sehingga itu sangat menarik ketika ditampilkan dalam Indonesia Liars Club. Itu sangat tinggi ratingnya karena topik-topiknya sangat up to date ya, narasumbernya juga sangat bagus ya. Jadi sekali lagi itu yang kedua, harus berpenampilan dan mempunyai suara yang menarik. Ya, sekali lagi menarik itu tidak harus merdu suaranya gitu ya. Seperti Karni Ilyas, dia suaranya bariton tapi mempunyai karakter sehingga disenangi. Yang ketiga, seorang presenter itu harus sehat jasmani dan rohaninya. Ya, jadi dia kenapa harus sehat? Karena dia apalagi di tengah dunia media sosial yang orang cenderung membuli apapun juga. Kalau dia tidak mempunyai pribadi yang baik, pribadi yang tangguh ya, istilahnya itu climber ya. Kalau istilah climber itu seorang pendaki yang tangguh, bisa aja dibully, dikritik ya, tapi dia kalau mempunyai pribadi yang tangguh, dia akan menghadapinya dengan taktis, dengan tidak emosional tapi rasional, dan berpenampilan jasmani yang sehat ya, artinya pendengarannya, matanya ya, jadi style fisiknya juga harus menarik. Jadi yang itu 3 hal yang harus dimiliki oleh seorang presenter. Nah, apa sih tugas seorang presenter itu? Tadi 3 modal. Apa yang harus tugas seorang presenter? Yang pertama, tugas seorang presenter itu adalah menyiapkan siaran yang akan dibawakan. Dia ketika seorang Alvito Dinova umpamanya mau membawa berita, dia harus menyiapkan dulu bahan-bahannya, apa, informasi apa yang ingin disampaikan gitu, akurat seperti apa gitu. Jadi ketika dia tampil dia harus sudah mengetahui isi berita yang akan disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus mempunyai informasi yang akurat ya. Artinya dia harus mempunyai informasi yang tepat. Umpamanya seseorang meninggal, dia kan harus tahu akurat, tidak hoax ya, tidak menyebarkan berita news palsu atau berita palsu atau hoax tadi. Jadi seorang presenter itu harus mempunyai narasumber yang sangat kuat ya, narasumber, sehingga informasi itu tidak bias. Di samping dia harus mempunyai sumber yang akurat, dia juga harus komunikatif ketika menyampaikan beritanya. Seakurat apapun juga sumber beritanya, tapi kalau tidak disampaikan secara komunikatif, itu juga akan bias dengan sendirinya. Jadi itulah hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang presenter. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.